Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Good morning. How are you today? Okay. Today we are going to talk about English. English for computer. It means we discuss and we sharing about what is the computer, but in English. Ya. Jadi intinya paham kan ya? Mungkin kalian paham komputer itu sehari-hari itu apa yang namanya monitor, apa yang namanya CPU, apa yang namanya hardware, apa yang namanya software, apa yang namanya misalkan perangkat lunak, apa yang namanya virus, pasti paham gitu ya. But, ini ada but-nya. But how to application in English-nya. Jadi aplikasinya ketika kita menerangkan ya, how to explain about this in English. Paham nggak? Itu ya. Paham nggak? Gitu ya. Jadi intinya, jadi untuk English for computer, bahasa Inggris 2 ini, kalian semua paham, minimal paham lah ya. Jadi kalau kemarin kan tentang conversation ya, Inggrisnya umum. English for one itu Inggrisnya umum. Jadi how to speak English ya, how to brave to speak English in front of your public. Nah itu ngacunya ke sana kalau English for satu itu ya, general. Kalau English yang kedua ini, kalian harus paham cara bacanya gimana, kemudian cara memahaminya gimana, kemudian cara mentranslate-nya gimana, ya. Terus udah gitu nanti kita rangkum apa maksud dari meeting ini, ya. Apa maksud dari bacaan ini? Nah itu, ya. Nah itu. Jadi untuk matkul ini lebih banyak memahami, lebih banyak cara membacanya gimana, lebih banyak cara mentranslate-nya gimana, lebih banyak cara make a summaries-nya itu gimana. Nanti soalnya berhubungan dengan tugas. Tugasnya nanti di akhir setelah UAS tugasnya. Jadi Anda silakan bikin kelompok. Kelompoknya yang udah ada aja ya, 3 orang. Kelompoknya 3 orang yang udah ada aja lah, jangan dibentuk lagi nanti pusing ya. 3 orang nanti tugasnya silahkan Anda bikin bawa jurnal ya. Jadi Anda mentranslate, menelaah yang namanya jurnal, tapi jurnal yang berbahasa Inggris. Kemudian skupnya mau sistem informasi atau mau manajemen, gitu ya skupnya. Itu nanti tugasnya ya. Nanti dipresentasikan akhir pas sebelum UAS. Ya, itu tugasnya. Per kelompoknya. Paham ya? Paham ya? Allah, Bu. Oke. Jadi tugasnya silakanlah. Halo. Kelompoknya silakan pilih aja sendiri atau yang udah ada aja. Jangan beda-beda lagi kelompoknya, nanti pusing kalau beda-beda lagi. Jadi satu kelompok 3 orang ya. Nanti setor ke Ibu. Kalau 5 orang, Bu? Atuh 5 orang mah ya teuing, seueur teuing 5 orang. Enggak mulai Paling 4, Bu. Ada Soalnya tuh yang 4 orang, ada yang 5 orang gitu. Kenapa? Kalau yang sudah ada yang lain 4, Bu. orang sama yang 5 orang, Yang 4 sama yang 5 orang gimana? iya kelompoknya Ibu. Oh gitu. Itu kelompok apa? Matkul apa? Semuanya, Bu. Oh, jadi nanti lihat aja, kasih ke Ibu ya, nanti share ya. Ya, Ibu ya. Ini teh siapa ketua kelasnya? Pindah, Bu, ke kelas A. Oh, tuh ganti Anissa yang itu usaha. Usaha tuh ganti. Anissa. Anissa Nariwe. Ya, Bu, nanti di-share, Bu, di grup. Ya, jadi kelompok yang ada aja dulu. Nanti lihat ya. Ya. Jadi kelompok yang udah dibentuk aja. Jadi biar nanti pas tugasnya bareng-bareng dong. Nggak bisa kesana kemari lagi. Jadi fokus aja. Bu. Jadi tugasnya sama di sana. Ya, gitu ya. Siap. Oke.
Paham ya? Jadi English for computer ini kita belajar discuss, kita belajar sharing, memahami, kemudian cara mentranslate-nya gimana, Indonesia Inggris, Inggris Indonesia, kemudian cara merangkumnya gimana, kita bikin summary-nya gimana. Ya, Ibu pasti paham lah kalian. Paham yang namanya komputer itu kan makanan sehari-hari gitu di apa di kelasnya. Apa itu komputer, apa itu misalkan software, hardware, apa itu misalkan virusnya, ya. Gitu. Yang penting bisa, bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi meeting one itu about the computer. Oke, meeting one about the computer. Oke. Ada yang mau baca? The first use of the word computer was recorded in 1613, referring to a person who carried out calculation or computation, and the word continues with the same meaning until the middle of the 20th century. Baca tahun itu di ya, dipotong-potong 16 13. Jadi 1613. Ya. Oh. Kemudian abad ke-20 20th century. Gitu. Ya. Bisa ya? 20th ada tehnya belakangnya. 20th century. Jadi the first use of the word computer was recorded. Tidak semua yang berakhiran ed itu dibaca ed. Jadi ada kata tertentu yang dibaca ed ya. Seperti recorded mah dibacanya recorded, tapi misalnya kalau was pakai ed jadi was. Won, wanted. Carried, nah ini carried out. Kebetulan bacanya. Bisa ya? Oke, slide kedua. Nanti sebelum Ibu diterangkan cara mentranslate-nya gimana ini. Oke. Tok, baca. Silakan Ibu mau baca. Tadi aja, Bu. Tok, Tapi balelon, Bu. Ted. A computer is a general purpose. Tadi lagi di mana ini? Tadi lagi di mana ini? Lagi di rumah. Di rumah, Bu. Atau open kameranya. Biar kelihatan. Di mana, Bu? Duh, nge-like. Oh, sok atuh, enggak usah. Ibu, kamera laptopnya, Bu. Oh iya, kamera laptopnya enggak bener. Computer. Bismillahirrahmanirrahim. A computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations. Since a sequence of operations can be readily changed, the computer can solve more than one kind of problem. Oke, thank you. Oke, kita baca dulu ya. Oke, next. Yang mau baca? What is the computer? Paldi? Paldi lagi di rumah nggak? Halo? Paldi? Paldi, lagi di rumah nggak? Yosita, Bu, Yosita. Lagi di luar, Bu. Oh. Di luar di mana? Di kampus? Di rumah. Di rumah, sok. Yang lagi di rumah silakan baca. Silakan, ada yang mau baca? Guru guys. Yang mau baca siapa? Ada siapa aja sih? Indri, Bu. Indri lagi di kampus itu. Oh. Lagi sertijab, kalau nggak salah. Oh, si violin. Yo, violin, silakan. Violin mau? Nah. Violin ada? Violin juga lagi sertijab, Bu. Tapi ini mau istirahat sebentar lagi. Siapa tuh yang ada di rumah? Dini. Boleh. Dini ada? Din? Teh Yosi, Bu. Teh Yosi.
Desi lagi di ini, lagi di Sertijab di atas. Dini bisa. Alim, 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 Bu, alim. Alim, 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 enggak Alim. Come on. Mana Alim? Ya Bu, Bro. ya Bu. Ya, Bu. Fatul Ya, Alim Bu. Budiman. Ikut. Come on, come on. What is the computer? Also, we can say an electronic device that stores, retrieves, and process data, and can be programmed with instruction. A computer is composed of hardware and software, and can exist in the variety of size and configuration. Program Nice. retrieves. Ini bacanya retrieve ya. Retrieve. Retrieves, ya Ya. Bu. Oke. Yo, silakan. Mayus, siapa nih? Mayus, Tia, Bu, Tia. Yusuf, Ucup. Yusuf ya. Ya, Yusuf. Yusuf, baca. Iya, Bu. Oke, come on. Types of computer. Oke. Mini and mainframe computer, very powerful, used by large organization such as bank to control the entire business operation, very expensive. Personal computer, cheap and easy to use, often used as standalone computer or in a network, may be connected to large mainframe computer within big companies. Ini bacanya use ya. Oh ya, Bu. Bacanya used, kemudian connected. Gitu, ya, Ya, Bu. Jangan used. Siap, Bu. Oke, nah ini meeting satu. Malum Bu anak teknik, Bu. Komputer. Nah, ini cuma segini aja. Nah, jadi kita harus belajar, merangkum apa yang kita baca teh barusan naon. Belajar merangkum. Bisa nggak merangkum coba? Jadi belajar tentang iya, Bu, komputer dan jaringan. Terus anu dibaca we barusan apa? Bisa ketangkap nggak? Bahasa Indonesia aja dulu. Kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya dulu barusan. Oh, udah belum. Nah, gini cara menerjemahkannya gini. Oke, Ibu ajarkan ya. Cara menerjemahkannya begini. Setelah kita baca, cara menerjemahkannya gini. Kan kita harus ngerti yang mana subjek, yang mana kata kerja, yang mana keterangan ya. Contohnya, jadi sini nih, penggunaan word ya. Penggunaan kata pertama komputer disimpan tahun 1613 ya. Referring itu menunjuk pada seseorang yang menyimpan atau membuat suatu perhitungan, proses komputerisasi, dan kata tersebut dilanjut dengan arti yang sama. Meaning same itu berarti dari sini dulu ya, terjemahkannya dari meaning dulu. Arti yang sama sampai di pertengahan abad ke-20. Nah, cara menerjemahnya kan itu. Kan kalau bahasa Inggris itu kan menerjemahkannya dari belakang dulu ya. Jadi kaidahnya MD ya, bukan DM. Jadi menerangkan, diterangkan, menerangkan. Kalau bahasa Indonesia itu kan menerangkan, diterangkan ya. Kalau bahasa Inggris dibalik, diterangkan, menerangkan. Kayak kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Bahasa Inggrisnya. Ted. Jadi, halo. Ya, Bu. Kota Tasikmalaya bahasa Inggrisnya. Tasikmalaya City. Iya kan? Kota City, Tasikmalaya. Nulisnya kan kota Tasikmalaya kan? Nah, nulisnya itu kan kota Tasikmalaya kan? Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Berarti diterjemahkannya dari belakang dulu. Tasikmalaya City. Ini juga sama. Itu ya. Oke. Ibu terjemahkan ya.
Apa itu komputer? Komputer adalah, nah terjemahkannya dari belakang nih. Nih dari belakang di sini. Perangkat yang bertujuan secara umum. Perangkat yang mempunyai tujuan atau maksud secara umum. Nah, yang dapat di. Jadi kalau ada model tambah verb 3 itu diterjemahkannya di, bukan me ya. Yang dapat diprogram untuk membawa, carry down itu ya, membawa serangkaian operasi aritmatika dan logika. Jadi terjemahkannya dari belakang. Sin itu diterjemahkannya sejak ya, sejak atau ketika pengoperasian dijalankan dapat dengan mudah dibaca. Komputer dapat memecahkan lebih daripada bermacam masalah. Ya, jadi terjemahkannya dari belakang. Kayak gini ya. A general purpose device berarti terjemahkannya dari belakang, device purpose general. Jadi perangkat yang bertujuan umum. Tapi kalau ini karena ada subjeknya komputer kan, komputer dapat memecahkan masalah lebih dari berbagai masalah. Dapat memecahkan berbagai banyak masalah. Ya, itu ya. Oke. Terus juga kita dapat mengatakan, nah ini kalau ada subjek model, ada kata kerja, gampang menerjemahkannya. Kita dapat mengatakan, nah terjemahkannya sesuai ini aja. Ya. Tapi kalau dalam satu phrase, dalam satu frase ya, satu frase kayak gini nih maksudnya. Nih, nah ini frase. Nah ini teh frase ya. An electronic device, ini kan satu phrase, satu frase. Berarti terjemahkannya harus dari belakang ini. Jadi sebuah alat elektronik, ya itu yang namanya frase ya. Harus tahu ya perbedaan antara frase, subjek, kata kerja, atau model. Paham ya? Paham ya? Insyaallah, Bu. Oke, sip. Thank you. Jadi sebuah alat elektronik yang menyimpan, ya, retrieve itu bisa berarti memperbaiki dan memproses data yang mana dan dapat diprogram sesuai instruksi. Komputer, compose itu disusun oleh hardware dan software, atau komputer dilengkapi hardware dan software. Dan dapat eksis itu keberadaannya sesuai ukuran dan konfigurasinya. Itu ya. Oke. Tipe atau macam-macam dari komputer. Ya. Terjemahkannya di belakang. Komputer mini dan komputer mainframe. Yang gede ya, mainframe itu. Sangat powerful, itu sangat kapasitasnya sangat gede ya. Digunakan oleh, nah ini large organization, berarti terjemahnya dari belakang. Ini organisasi yang besar seperti bank untuk mengontrol dan mengendalikan operasi bisnisnya dan sangat mahal. Terus komputer pribadi, murah, terus mudah digunakan. Sering digunakan sebagai komputer yang sifatnya pribadi atau dalam sebuah jaringan. Mungkin di-connected itu Pak, terhubung ke dalam komputer jaringan yang besar melalui perusahaan yang besar. Gitu. Bisa? Kang tadi? Insyaallah. Oke. Ada liar, Bu. Ada liar. Nanti pelan-pelan aja. Oke. Nah, setelah kita menerjemahkan, kita rangkum maksudnya apa. Sok, Ted, non maksudnya tah, mau ibu terjemahkan teh. Jadi awal mula ditemukannya komputer itu di
tahun 16 berapa Bu? 1613. 1613 Terus di abad 20 tahu di abad 20 kan Bu? ya. Terus lagi? Oh, kumat tadi we, barusan yang kita terjemahkan sama-sama itu maksudnya gimana? Tentang komputer. Oh, terus komputer adalah, nah terjemahkan aja, komputer adalah serangkaian. Ini Serangkaian komputer adalah program yang alat alat yang bertujuan umum. Menurut pemahaman Teddy apa? Jangan terlalu persis ini, jangan terlalu persis yang kita yang kita translate. Kan setiap orang pasti beda-beda. Ketika kita merangkum omongan orang kan tidak mungkin apa yang diomongkan orang lain itu sama dengan rangkuman kita, ya kan? Kita harus punya rangkuman sendiri. Jadi komputer itu apa menurut Teddy? Nah, itu lah. So, Yuten, komputer adalah alat Bu, alat naon. alat elektronik Terus yang disusun dari komputer adalah hardware dan software. alat elektronik Elektronik yang terdiri dari hardware dan software terdiri dari dan hardware, sangat luas hardware dan software. terus apalagi satu lagi tadi poinnya yang belakang. Komputer terdiri dari apa? Nah, jenis komputer. Oke. Coba. Ini komputer mini dan komputer bahasanya besar, sangat powerful. bahasanya yang agak ini. Bahasanya yang agak halus coba. Komputer itu jenis dari komputer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama komputer besar, yang kedua komputer kecil. Jenis komputer itu dibagi berapa? Dibagi dua ya. Dibagi dua. Terus? Apa lagi? Yang pertama komputer yang besar dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar, contohnya bank. Besar dipakai oleh bank. Dan perusahaan lainnya. Dan digunakan untuk bisnis besar, menjalankan bisnisnya Bu. Terus yang kedua apa? Yang kedua ada komputer mini. Personal computer. Komputer pribadi atuh, Kang. Komputer pribadi. Ini kan mini atau mainframe? Sok lim, liar lim. Bantuan lim. Komputer pribadi. Terusin, nggak apa-apa. Kang Alim terusin. Bro lim. Bentar Bu. Yang tadi kan komputer yang besar ya. Komputer besar dipakai oleh bank dan perusahaan lainnya dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua apa? Personal Komputer pribadi. Komputer pribadi. Oke. Terus rangkum. Komputer pribadi dipakai non? Murah dan gampang untuk digunakan. Terus bisa digunakan koneksi dan besar untuk kepentingan pribadi, use as standalone computer or in a work. Jadi digunakan sebagai komputer sifatnya pribadi atau dalam sebuah jaringan. Maybe connected to large management. Yang mungkin dihubungkan ke dalam memiliki apa? Komputer.
Ya kayak kita aja kan namanya personal komputer, tapi kan kita bisa berkonektif dengan perusahaan besar kalau kita melamar pekerjaan ya, atau dengan yang Google itu, Google searching atau itu kan perusahaan besar. Nah, kalau yang namanya mini atau mainframe komputer itu adanya di perusahaan, adanya di kantor, adanya di bisnis. Berarti Iya, itu kan terorganisir ya, itu terkonek dengan sambungan. beberapa komputer nih. Nah, itu dia. Paham ya? Paham Ya, ya? Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, udah ketemu kan ininya ya? Komputer pribadi dipakai untuk apa? Untuk keperluan pribadi ya? Iya, Bu. Keperluan pribadi dan non tadi deh. Dan Lebih mudah digunakan dan murah, Bu. bisa lebih mudah digunakan, Memiliki terus koneksi besar. lebih Koneksinya besar juga, Bu. mudah digunakan, nanti Komputer. murah harganya, Dan bisa digunakan untuk kepentingan yang dan bisa digunakan terus untuk Kepentingan umum. kepentingan perusahaan perusahaan besar, Bu. mungkin Dan atau bisa mungkin terkonek ke komputer. mungkin terhubung atau mungkin terhubung kepada komputer yang lebih besar Komputer melalui besar. perusahaan yang besar. Melalui jaringan. Ya, Oh, benar-benar. ya. Jadi harganya bisa digunakan untuk kepentingan digunakan dan bisa dihubungkan ya. Bisa Iya. dihubungkan. Bisa dihubungkan, dihubungkan Itu dengan perusahaan besar ya. Komputer. Perusahaan. Ih. Dan bisa terhubung, bukan dihubungan, dan bisa terhubung dengan perusahaan besar. Nah, awal ditemunya komputer tahun seberapa? Tahun 1816 ya. di slide tadi ya, Bu. 1613, sorry. 1613. 1613 ya. Ya, Bu. Awal ditemukan komputer adalah, jadi kita udah merangkum ya, kita udah bisa merangkum. Kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya hello aja. Awal ditemukan komputer tahun 1613, komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari hardware dan software. Jenis komputer itu dibagi dua. Yang pertama komputer besar. Komputer yang dipakai oleh bank dan perusahaan lainnya dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, komputer pribadi dipakai untuk keperluan pribadi, lebih mudah digunakannya, murah harganya, dan bisa terhubung dengan perusahaan besar. Komputer mainframe itu komputer dengan kapasitasnya lebih besar. Dengan komputer besar bisa. Nah, udah ya? Udah ketemu. Nah, kita coba translate ini. Copy. Kita coba translate ke Google. Kita buka Google Translate-nya. Nggak apa-apa kita pakai Google Translate. Pakai Google. Ya. Pakai Google Translate. Tapi nanti kita dibetulkan lagi. Apakah ini benar strukturnya. Gitu. Ya, caranya begitu. Ini caranya. Oke, stop sharing dulu ya. Stop sharing dulu. Nah, Ibu buka yang ini. Mana tadi itu? Yang mana sih? Sebentar. Yang mana? Oh, ini. Nah,
kita buka Google Translate. Jadi setelah kita merangkum yang tadi kan Alim ya, Alim sama Teddy kan udah ya, ada rangkumannya. Tadi kan Ibu diketiknya tadi. Save, masukkan ke nama Google. Kita kan udah dapat rangkumannya. Ya. Kalau kalau belum paham bahasa Inggrisnya dulu. Nah, tadi kan ini rangkumannya awal ditemukannya komputer tahun 1913. Komputer ada alat elektronik yang terdiri dari hardware dan software. Jenis komputer itu dibagi dua ya. Yaitu ya. satu komputer besar yang dipakai untuk bank dan perusahaan lainnya dalam menjalankan bisnisnya. Nah, dua komputer pribadi dipakai untuk keperluan pribadi, lebih mudah digunakan, murah harganya, dan bisa terhubung dengan perusahaan lain. Nah, ini. Oke. Ini kan udah dapat ya? Yeay. Udah dapat ya? Kita copy. Masukkan karena word tadi bahasa Indonesianya benar tuh. Kita telah satu-satu. Oke. Lim di rumah, Lim. Ya, kita telah satu-satu. Ibu di stop ini dulu ya. Nah, stop sharing. Kita share yang tadi terjemahannya. Mau terjemahannya. Nah, the first computer was invented in 1630. Nah, ini benar tuh. Benar ya, secara tata bahasa benar. Salah. Sorry. Titik. Terus yang kedua, computer is an electronic device consisting of computer is electronic that. Nah, ini kurang that. Nah, kita ini lagi that is consisting yang terdiri dari ya. Tidak selamanya Google terus. Dah, ya benar. Ya, kalimat yang kedua. Type of the computer is divided to namely itu sama dengan yaitu ya. Oke. Satu, nah ini large computer atau yang tadi istilahnya mainframe ya. Mainframe computer kan tadi. Jadi istilahnya jangan large, mainframe aja sesuai dengan istilah komputer. Nah, jadi istilahnya ini main. Nah kan kalau Mang Google mah tadi ini ya besar itu large. Nah kalau secara tadi yang komputer itu mainframe. Kita ganti mainframe komputer. Mainframe computer used by bank and other companies. Ya. Perusahaan lainnya dalam menjalankan bisnisnya ini tuh ya. Dalam in running their business. Boleh, benar. Personal computer dipakai, ini tuh nggak ada koma, sorry. Dipakai pakai passive voice ya. Passive voice itu to be tanggal 3 ya. Personal computer is used for personal computer. Nah, kalau ragu tadi naon dia? Bisa. For use personal computer use for a personal atau use as a standalone computer. Nah, tadi istilahnya kan tadi often use as. Nah, ini istilahnya kan tadi ini. Use for, nah ini nih. Tadi kan istilahnya gini nih, kalau merasa ragu. Often used for a standalone computer. Oh iya. Nah, jadi kita atur-atur lagi bahasanya biar tidak
Tidak garariha lah kalau bahasa Sundanya mah. Often used as a stand-alone computer, easier to use, mudah digunakan, cheaper price. Tadi apa? Cheaper price. Cheap ya, cheap and easy to use. Nah, ini Murah. kalau bahasanya agak ini, siapa? Akmal. Tadi kalau bahasanya tadi gening asak kieunya asa kumaha gitu ya, easier to use, nggak apa-apa, boleh easier to use atau cheaper price and can connect with the big company. Emang bahasanya nggak apa-apa, tapi kita lihat lagi yang tadi ini, yang tadi di komputer itu nggak apa-apa, ini juga sama artinya, cuma bahasanya agak apa ya, kalau bahasa Sunda nama garihal itu kumaha, asa kurang lemes gitu ya. Acara jeg. Nah, ngajerejeg. Nah, kita lihat lagi perbandingannya yang tadi. Nah, kita lihat di sini, ini garis bawahin ya. Ibu stop. Nah, yang tadi. Yang ini mana? Nah, ini kan. Nah, cheap and easy to use. Nah, murah dan gampang digunakan. Nah, ini bahasanya kan enak didengar ya, easy listening gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini gitu. Yang tadi ya, kita ganti ya. Kita ganti lagi. Oke. Nah, ini kita ganti lagi yang ini ya. Nah, yang ini ganti. Pasti. Nah, ini. Jadi personal computer often used as standalone computer, cheap and easy to use, and can connect with the big company. Kan enak bahasanya. Benar ya? Jadi gini. Mukaku. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ya, gini ya. Jadi nggak apa-apa kita pakai Google, ya. Tapi tidak selamanya Google itu benar. Kalau misalkan lihat bahasanya kurang enak ya, hela Ajijah sama Yosi loh kayak. Bentar ya, kamu bertanya. Kalau kedengarannya atau ketika dibacanya agak-agak kurang enak, nah kita perbandingan lagi sama yang tadi. Tuh, bagus. Itu yang namanya, bikin summary itu kayak gitu. Ketika kita sudah baca, kita translate, kita menerjemahkan, kita pahami, kita bikin summary-nya, bahasa Indonesianya dulu. Setelah itu, belajar mentranslate-nya masukin ke Google aja, Google Translate. Nah, begini aja ya tadi. Kayak Google Translate. Terus kita cari lagi kalimatnya. Kayaknya ini kalimatnya agak kurang enak ya. Agak nggak pas ya. Kita ini lagi, susun lagi yang rapi. Gitu. Jadi deh summary-nya gitu. Oke, paham ya? Sok, siapa yang mau tanya tadi? Teh Yosi. Coba tadi teh mau nanya lagi, ngacok teh. Yosi. Ajijah ibu tadi bu. Ajijah nanya. Ajijah. Yang tadi yang nanya itu siapa? Yosi, Indri, sama siapa? Ngacung. Ajijah ya, Ajijah, Yosi sama Indri tadi mau nanya, sok ngacung tadi Rise Camp. Ya, Pencet bu katanya tadi. Hah? Kepencet. Oh, kepencet. Kepencet tuh. Kepencet. Silahkan, ada any question for that? Ya. Ada yang bertanya kan? Silakan. Nah, ini summary-nya. Ini summary-nya kalian. Summary-nya kalian yang tadi. Sok, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kalau yang ini tuh hasil Google yang tadi. Nah, ini tuh hasil Google yang tadi. Nah, Ibu kasih merah ya. Nah, ini hasil Google yang tadi.
Nah, kalau ini setelah kita istilahnya dibetulkan lagi. Kok gini ya bahasanya nggak enaken, kok gini ya bahasanya asa easy, asa kurang. Ya, kita terjemah, kita di ini lagi, di apa? Disusun lagi. Ya, ada kan perbedaannya di sana. Ya, Bu. Use for Lebih personal terlibat. computer nggak apa-apa, itu juga benar, digunakan untuk pribadi. Kan? Personal computer often use as standalone computer. Nah, itu kan lebih enak ya dengarnya. Terus harganya murah, cheap and easy to use, murah dan gampang digunakan. And can connect with the big company. Nah, gitu caranya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Nggak ada, Bu. Oke, so yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Udah ada, Bu, dari tadi mah. Kenapa? Alim katanya, Bu. Tadi nge-WA. Oke, Alim ya. Nah, gitu ya. Nah ini apa? Tugasnya, yang ini karena berhubungan dengan tugas. Dengan tugas, nanti tugasnya setelah UAS kita presentasi sesuai kelompoknya. Nanti kelompoknya tolong kirim di grup ya. Kelompoknya kirim di grup ya, yang udah ada aja. Iya. Pakai kelompok yang semester 1, Bu. Terserah, yang sekarang kelompoknya apa ini? Yang udah jalan. Kalau yang sekarang itu Ibu Iya, per 4 kelompok orang. orang. Ada yang 5 orang juga. Apa? Jadi berapa kelompok kelas 2B semuanya? Atau mau buat baru lagi, Bu? Nggak usah bikin lagi, nanti kalau bikin lagi pusing. Udah yang ada. Ini kan 20 berapa? 21 ya? 21, Bu. Nah, 21 yang ada berapa kelompok ini? Mata kuliah apa? Web programming, Bu. Berapa orang? Cuman kan dibikin 5 kelompok, Bu. Jadi per kelompok ada yang 4 sama yang 5, Bu. Ya udah, ya semua mata kuliah juga sama itu. Oh. Jadi gak apa-apa, Bu, berempat itu. Maksudnya Apa? mata kuliah yang lain sama, kelompoknya sama. Iya, Ya, sama. Bu, sama. Ya udah, nggak usah beda-beda lagi kelompoknya, nggak usah bikin kelompok lagi, nanti pusing. Oh, iya, Bu. Pusing ngerjainnya, yang udah ada aja. Ya, Ya, tolong nanti Bu. di-share ya. Baik, Bu. Tolong nanti di-share di grup ya, Bu. Tenisa. Oke. Nah, ini ya. Tugas kelompoknya nanti cari artikel yang berbahasa Inggris, ya. Cari artikel yang berbahasa Inggris. Skupnya sistem informasi atau manajemen, ya, judulnya. Nyarinya di Google Scholar. Misalkan ya. Contohnya blended learning. Contohnya ya. Blended learning system. Contohnya. Apa ya? Ini bisa carinya apa aja? Blended learning atau apa? Kriptografi atau virus atau apa? Silakan cari di sini. Contohnya ini artikel yang punya Ibu ya. Blended learning. Ada. Kalau masalah. Mana ya nih Sri Mulyani. Ini artikel ada yang bahasa Indonesia. Nah, ini bisa. Nah, misalkan ini bisa. Kok English teaching? Jangan English implementation delete. Ini aja lah.
Nah, udah gini cari kan? Nah, ini contohnya ya. Ini artikel Ibu sama ya teman-teman. Nah, ini cari. Kita klik PDF-nya. Klik di download PDF-nya. Nah, ada kan? Nah, ini kebetulan. Nah, ini kebetulan artikel Ibu ya. Sama Pamita, Bu Tuti, Pak Taufik, sama yang lainnya. Nah, ini. Cari artikelnya yang kayak gini. Ini kan implementasi dari model ya, rotasi lab dalam pembelajaran blended yang berdasarkan pada student perspektif ya, pandangan mahasiswa. Nah, ini ya, cari. Dan ini kan ada abstraknya, ada introduction-nya, ada metodenya, metode penelitiannya, ya. Kemudian nanti ada analisisnya, ada result and discussion-nya, ya, ada conclusion-nya, ya. Jadi gini caranya. Yang pertama, jadi yang pertama di ini, yang pertama di apa? Di download dulu, PDF aslinya. Download PDF aslinya ya. Ini kan udah download. Udah gitu, terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya. Paham ya? Udah diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Nanti kan dipresentasikan di depan kelasnya teman-temannya ya. Nah, itu di PPT, Anda kan bikin PPT-nya nanti ya, bikin PPT-nya. Jadi misalkan paper ini maksudnya apa, judulnya apa, ya, kemudian apa yang dibahas, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Nah, itu aja yang di PPT-nya nanti. Ya. Jadi tugasnya Ya, nanti Bu. ya, yang satu download bahasa Inggrisnya, yang kedua terjemahkan bahasa Indonesianya, yang ketiga bikin PPT-nya. Nanti PPT itu buat presentasi nanti, tugas akhir nanti sebelum UAS, masih lama. Ya? Lama, Bu. Masih lama. Masih lama itu. Ya, kayak gini ya. Iya, Bu. Nah, kalau mau lihat kesimpulan, nanti kan ada kesimpulan, ya. Abstraknya ini. Jadi kalau mau lihat kesimpulan di abstraknya aja. Kan abstrak itu miniatur dari artikel ini. Ya, yang namanya abstrak itu miniatur dari artikel yang dibuat. Ya. Ya. Jadi ya, nanti sama Ibu di ini tugasnya perinci lagi di WA. Iya, Bu. Oke, silakan any question? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Hey. Gak ada? No? Tidak, No, cukup kayak Bu. Udah, Bu. Cukup. Nanti infonya ini aja ya, jawab ya. Jadi tugasnya ini aja lah, ya, cuma jawab. Matiin Kang. Di mute, itu di mute siapa? Ini tugasnya cuma pertanyaannya aja ya. Masih awal. Ini pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 5 ya, jawab aja. Ya. Jadi tiap pertemuan cuma jawab ini aja. Nanti diupload di MyBase-nya ya. Pertanyaan ini untuk tugasnya. Gampang kan? Do you know the origin of the computer? What is mean? Tulis ini, diketik ya, diketik ya. Udah diketik, terus jawabannya apa? A, B, C, D. Nomor A, misalkan. Nah, ini tulis. Nomor 2, mention in the type the computer as you know. Yang kamu ketahui apa? Berarti mainframe isinya kan. The first use
of the word computer was recorded in 1913. Nah, ini aja sini. Berarti Oh iya siap titik Bu. dulu the first of the computer was recorded in B 1613. Itu kan? Origin of the word computer is tadi apa? Compute kan? Isinya. There are example of the first generation computing devices apa? Tadi Univac, Unitive, Uniform atau apa? Ya, Iya Bu. temuan satunya. Bisa ya? Oke. Bisa. Bisa lah, gampang. Tidak aku nggak bisa. Oke, silakan kita ini dulu.